Halo guys, kembali lagi di channel Tomodachiku guys. Yeay, lebay banget. Oh ya guys, jadi untuk vlog kali ini aku nggak akan pergi kemana-mana, tapi aku akan ngevlog di rumah aja, memberikan informasi yang edukatif, yang informatif untuk kalian semuanya, buat yang baru aja nyampe di Jepang ataupun yang mau ke Jepang ataupun yang masih punya angan-angan tok mau pergi ke Jepang, it's okay, karena informasi ini tuh sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi sebelum itu aku juga mau minta tolong dulu guys ya, untuk klik tombol subscribe-nya, like dan komen juga guys, karena komen kalian, like kalian itu sangat bermanfaat untuk aku, menginspirasi aku, mensupport aku supaya channel ini tuh semakin berkembang gitu ya guys ya. Oke guys, jadi di sini tuh aku sudah membrowsing hal-hal apa yang dilarang di Jepang. Ada banyak banget, tapi ada beberapa yang menurut aku itu harus direvisi karena menurut pengalaman aku ini tuh kurang cocok gitu loh guys ya. Ya udah langsung aja di list yang pertama di sini ada jangan pernah terlambat di Jepang. Yes, bener banget, kalian jangan pernah sekalipun terlambat di Jepang guys ya. Baik kalian mau janjian sama bos kalian, teman kalian atau apapun itu jangan pernah terlambat di Jepang. Karena budaya orang Jepang itu sangat menghargai yang namanya waktu guys. Misalkan kalian janjian jam 12, ya usahakan jam 12 kurang 10 atau 20 itu kalian udah ada di tempat gitu loh. Jangan sampai membuat orang lain itu menunggu gitu ya. Misalnya gini ya, kalian janjian sama dokter atau janjian sama tukang cukur deh gitu ya. Sama tukang cukurnya janjian jam 12, kalian molor setengah jam. Padahal potong rambut itu membutuhkan waktu 1 jam misalnya kayak gitu ya. Janjian jam 12, tapi kalian datangnya jam 12.30. Terus motong rambutnya itu membutuhkan waktu 1 jam gitu ya. Otomatis kan mundur setengah jam. Sedangkan setelah kalian itu ada klien yang lain gitu loh. Jadi membikin apa ya? Semakin menumpuk gitu ya. Seharusnya jam sini udah selesai, ada klien baru, tapi ke pending lagi. Biasanya kalau hal kayak gitu jasa salonnya atau bengkel ataupun apapun itu kalian akan di cancel guys. Kalaupun memang lagi sepi atau gimana, oke. Tapi kalau salonnya itu lagi rame, kalian bakal di cancel. Jadi kalian tuh akan dibatalkan janjinya gitu. Jadi kalian harus hati-hati di Jepang ya guys ya. Kereta api pun juga kayak gitu guys. Kereta api, bis, pesawat terbang apalagi itu semuanya itu tepat waktu guys. Jarang banget ada yang sampai telat. Dulu tuh aku pernah naik kereta api itu sekitar 3 hari yang lalu. Itu kereta aku tuh seharusnya jam 8.40 ya. Tapi sampai jam 8.43 kereta aku itu belum datang. Itu aku lihat di internet tuh keterangannya ada kecelakaan. Terus di stasiunnya itu diumumin kalau ada kecelakaan, jadi pihak kereta api itu bener-bener minta maaf atas kejadian ini gitu. Kalaupun sampai telat setengah jam biasanya, terus kalian mau pergi ke kerja, kan otomatis kerja kalian kan telat kan gitu ya. Kalian bisa minta surat keterangan kalau terjadi keterlambatan kereta api di pihak stasiunnya itu. Jadi kalian nggak akan disalahkan sama pihak perusahaan kalian gitu ya. Itu yang tips yang bisa aku berikan untuk kali ini. Nah, di list yang kedua di sini adalah dilarang memetik bunga sakura. Yes, bener banget guys. Bukan hanya bunga sakura, bunga apapun guys. Apalagi buat kalian yang tangannya usil, yang biasanya iki api pengen nyoklet, gak boleh, jangan sampai guys. Yang ini tuh gak boleh dilakukan di Jepang gitu ya. Karena bunga sakura itu kan gak setiap bulan tuh mekar ya guys ya. Setahun itu cuma 1 kali dan waktunya itu cuma sedikit sekali. Jadi kita itu bisanya cuma menikmati, melihat, memfoto gitu ya. Kalau kalian sampai usil nyoklek ya itu bisa bikin masalah buat kalian gitu guys ya. Kecuali kalau kalian punya pohon sendiri di rumah, mau kalian ceklei sembarang itu kan gak masalah karena itu punya kalian. Kalau di tempat umum jangan sampai ya guys ya. Apalagi kalian orang Indonesia, jaga nama baik nama Indonesia guys ya. Oke. Di sini list yang ketiga adalah tidak etis memberikan uang tips di restoran. Jangan pernah memberikan uang tips dimanapun di Jepang guys ya. Karena itu termasuk budaya yang apa ya,
semacam kayak merendahkan orang Jepang gitu loh guys ya. Biasanya di hotel-hotel, di restoran, atau di apapun itu. Biasanya kan kalau Indonesia nyangoni lah biasanya kan gitu ya. Nggak usah wes, kembaliannya untuk kalian apa gimana, bisa kan kayak gitu budaya kita. Tapi kalau di Jepang jangan sampai guys, karena itu budaya yang buat orang Jepang tuh merendahkan gitu loh guys ya, kayak semacam menyuap atau pokoknya merendahkan gitu loh. Jadi jangan sampai melakukan hal tersebut, oke? Kalaupun kalian bener-bener mau ngucapin terima kasih untuk orang Jepang, kalian bisa aja cuma ngucapin aja terima kasih, hoto ni arigatou gozaimasu, Arigato. gitu aja. Mereka tuh sudah seneng banget gitu loh guys ya, tanpa harus memberikan uang, oke? Nah, ini list yang selanjutnya. Jangan berkendara di sisi kanan. Yes, sama kayak di Indonesia, semuanya tuh berkendara di sisi kiri ya, bukan kanan. Kalau kalian kanan otomatis nabrakan guys ya. Terus ini sedikit tambahan aja, kalau kalian berkendara itu di Jepang itu, kalian harus ini patuh sama rambu-rambu lalu lintas guys. Ya nggak di Jepang aja, di Indonesia pun juga harus patuh rambu lalu lintas. Tapi di sini tuh lebih ini ya, lebih menghormati para pejalan kaki sama yang naik sepeda guys. Misalkan ya sebagai contoh, kalau kalian dari sini mau belok ke sini, padahal lampu kalian itu udah hijau, otomatis kan kalau biasanya orang Indonesia kan ya wis belok aja langsung kan, karena lampunya itu hijau kan. Tapi karena lampunya hijau, tapi yang di sini itu yang pejalan kakinya itu lagi nyebrang, otomatis kalian juga harus nunggu sampai pejalan kaki itu habis guys. Di sini lampu hijau, set mau belok ke sini. Di sini kan lampu merah. Otomatis kan yang di sini tuh yang untuk pejalan kakinya untuk nyebrang itu kan lampunya hijau kan. Nah, kita tuh harus nunggu orang-orang yang jalan kaki nyebrang sini sampai habis. Jangan sampai kita tuh memotong orang-orang yang lagi jalan ini guys. Itu jangan sampai ya. Itu bisa ditangkap kita bisa dipenjara guys. Nah, ini di list yang selanjutnya, tidak boleh menerima barang dengan satu tangan. Yes, ini juga sering banget aku alamin guys ya. Buat teman-teman aku yang orang Jepang gitu. Biasanya kalau aku kasih hadiah coklat atau hadiah makanan apapun tuh mereka kebanyakan sih menerima dengan dua tangan kayak gini. Arigatou gozaimasu, kayak gini. Arigatou gozaimasu. Bukan. Arigatou gozaimasu. Bukan kayak gitu. Tapi dua tangan gini. Itu kayak menghormati gitu loh guys ya. Bener-bener ini tuh sesuatu yang berharga, meskipun ini cuma tempe goreng itu ya, arigatou gozaimasu. Kecuali ya sampean karo bojone kalian ya, karo bojone dhewe iki ya tak wae cekat, iya semono gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau buat orang Jepang yang teman kalian atau baru kenal itu jangan sampai guys, karena itu budaya orang Jepang gitu. Apalagi nerima dengan tangan kanan. Di Indonesia juga sama kan, kalau nerima tangan kanan kan juga nggak sopan kan, sama di Jepang juga kayak gitu guys. Terus di sini di list yang selanjutnya, dilarang mengotori onsen. Jadi onsen itu kan buat tempat berendam guys ya, tempat pemandian umum kayak gitu ya. Ada juga yang bersifat pribadi, yang private gitu juga ada, tapi kebanyakan yang umum gitu, mandi bersama gitu di air hangat gitu. Kalian jangan sampai mengotori tempat onsen guys, karena ya bersihin itu susah guys. Terus biasanya kalau orang-orang mau nyebur ke kolam onsen, mereka itu kan harus mandi dulu ya. Jadi biasanya tuh ya di sini kolam onsennya, di sini itu tempat untuk mandi, untuk kalian membersihkan diri. Jadi datang dari luar, copot baju gini, terus kalian tuh di tempat mandi dulu itu bersihkan dulu keramas, kosokan, sabunan sampai bersih, bener-bener bersih, baru kalian nyembur di tempat ini onsennya ini, di kolamnya ini. Bukan kok langsung nyebur di sini, apalagi bawa sabun, kosokan, jangan sampai seperti itu ya guys ya. Nah, itu buat kalian yang suka main ke onsen gitu. Terus di list yang selanjutnya ada ini, jangan sembarangan menggunakan sumpit. Yes, bener banget. Jadi buat kalian yang udah terbiasa menggunakan sumpit di Jepang, kalian juga harus tahu nih tata krama cara menggunakan sumpit yang benar, yang baik.
yang nggak bertentangan dengan budaya Jepang gitu ya, bukan asal pakai sumpit aja gitu loh guys ya. Yang pertama yang saya tahu ya ini, jangan memberikan makanan dengan sumpit. Jadi misalkan ini sumpit kalian ambil makanan gini ya, ambil makanan gini, ini makanan ya, sekalian kasihkan ke teman kalian dengan pakai sumpit juga. Ini tuh dilarang guys, karena ini tuh budaya saat orang Jepang itu mengambil ini tulang-tulang hasil kremasi. Kan orang Jepang itu kalau meninggal dunia kan itu dikremasi guys ya, dibakar gitu ya. Terus tulang-tulang setelah dibakar, tulang-tulangnya itu kan diambil, dimasukin ke dalam kayak kendi kayak gitu kan ya. Cara mengambilnya itu kayak gitu guys. Jadi diambil pakai sumpit, terus dikasihkan ke saudara yang lain tuh untuk diambil kayak gini, terus baru dimasukin dalam kendi. Bukan langsung begini terus dimasukin kayak gitu, bukan kayak gitu. Jadi itu semacam budaya kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati pakai sumpit. Terus yang kedua, misalkan ini nasi ya guys ya, nasi di piring gitu ya. Jangan sampai kalian tuh naruh sumpitnya itu mancep kayak gini ya, tegak gini berdua gini ya. Nah, gini tuh. Itu jangan sampai melakukan kayak gitu, karena ini tuh kayak orang sembahyang tuh loh guys ya. Kalau di Jepang itu kalau ada butsudang atau alias rumahnya orang yang meninggal itu, oma-omane orang meninggal itu kan ada nasinya, ada lilin, ada bunga, ada tulisan-tulisan gitu kan. Itu kan kalau nasinya itu kan dikasih sumpit nancep berdua gini kan ya. Nah, yang itulah yang bikin masalah. Ini tuh kayak orang mau sembahyang untuk orang mati gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau pakai sumpit di Jepang, oke? Itulah masalah sumpit di Jepang. Next, ini yang selanjutnya, dilarang berisik dan mengobrol di dalam kereta. Yes, bener banget. Kalau kebiasaannya orang Indonesia guys ya, ngelumpuk nih atau ketemu sama orang di kereta api, biasanya kan ngobrol. Mbak, sampean uang ngendi? Sampean teko ngendi? Sampean kerjane ngendi? Kan kepo banget ngobrol-ngobrol. Sampai kadang-kadang berisik gitu ya. Apalagi yang suka dengerin musik di loudspeaker. Aku tuh dulu pernah waktu naik kereta dari Blitar ke Surabaya, padahal tuh di lorong jauh gitu ya, bapak-bapak itu melungoknya lagu dangdut guys, banter banget sampai iki uang kayak ngerti aturan pora sih. Kadang-kadang aku mikir kayak gitu loh. Nah kalau di Jepang jangan sampai kayak gitu ya. Kalau naik kereta api mau dengerin lagu ya pakai headset, dengerin sendiri, jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Kalaupun mau ngobrol ya ngobrol sewajarnya, jangan sampai woi atau berisik aja sampai guys. Jadi ngobrol ya lirih banget. Yos inilah omongan nih empet-empetan ini. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngobrol banter ya itu ganggu orang lain guys ya. Terus ini etika di dalam kereta api juga guys ya. Ini informasi yang aku mau tambahin lagi. Kalau di Jepang itu kebanyakan orang Jepang itu nggak pakai parfum guys, karena parfum itu mengganggu di Jepang. Ya wangi sih wangi guys, tapi itu mengganggu guys di Jepang itu. Kalian sempat banyak ambuning ngobrol lebu yang kereta api ini gerbong umpel-umpelan. Koncone sampeyan ading sampeyan iso mabuk guys gara-gara parfumnya kalian guys. Jadi ya parfum itu bukannya wong nggak demen guys, tapi itu penempatannya nggak cocok loh guys. Kalian numpak sepur umpel-umpelan ngambuni ngobrol koncone sampeyan adingmu semumet guys, baru masuk angin nggak iso kerja lah. Itu yang mengganggu yang di Jepang guys ya. Oke. Terus ini masih berkelanjutan lagi, tidak boleh menerima panggilan di dalam kereta. Ini mungkin kalau kalian terima panggilan, terus panggilan telepon ya, kalian tuh ngobrolnya tuh keras. Hai, moshi kemana? Moshi. Nah, itu yang dilarang guys. Tapi kalau kalian pakai headset, ngomongin lirih. Hai, moshi kemana? Gomenasai ne, ima desa no naka ni iru kara, ato de mas. Nggak apa-apa. Iki aku saat ini injil sepur nggak aku pernah ya ngomongin lirih gaya headset mereka gaya headset kan demikian si ini kan aja nggak masalah tapi lah masing-masing kau bawa lakui sih nggak boleh lah menurut aku loh. Ini boleh-boleh aja sih terima. Kadang-kadang aku juga ketemu sama orang Jepang yang sambil teleponan gitu tapi ya ngomongin lirih ngono kayak biasa nggak masalah loh. Next, selanjutnya tidak boleh duduk di kursi prioritas. Ya ini sama aja di Indonesia.
dilarang duduk di kursi prioritas di kereta api atau di bis kayak gitu ya. Biasanya itu untuk orang-orang yang sudah lansia, hamil, atau orang-orang yang sedang perawatan, orang-orang yang pokoknya berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi ya kadang-kadang pas rame banget guys ya, apalagi sekarang tuh lagi musimnya corona ya, kadang-kadang kursi yang biasa itu udah penuh, terus ada lagi tempat kursi kosong tuh yang tempat prioritas. Kadang-kadang orang Jepang pun juga duduk di sana karena ya capek lah mungkin berdiri terus atau gimana, ya gak apa-apa asalkan kosong, keadaannya tuh kosong. Kadang-kadang aku pun juga duduk di kursi prioritas, tapi itu pun juga menyesuaikan kalau bener-bener gak ada tempat yang kosong gitu loh. Terus nggak ada lansia yang mau duduk di situ gitu, ya nggak apa-apa kalau menurut aku gitu kan, menjaga jarak gitu loh guys. Daripada kalian dempet-dempetan di kursi biasa nanti kena corona, kan lebih baik kalian sedikit menyingkir di kursi yang prioritas, tapi ya lihat-lihat dulu gitu loh ya, jangan sampai kalian itu menggunakan kursi prioritasnya itu saat ada orang yang membutuhkan, ya jangan gitu. Lebih baik kalian berdiri aja, nggak masalah. Itu yang menurut aku perlu direvisi. Berdiri di sisi kanan eskalator, yes, ini bener banget guys. Buat kalian yang baru datang ke Jepang terus naik eskalator berdua gini, jentrek-jentrek berdua, jangan sampai guys ya, karena sisi kanan itu untuk yang mau buru-buru jalan cepet-cepet, yang sisi kiri ini itu untuk yang ya naik eskalator biasa gitu. Ini kalian naik eskalator ini ya, mudah set. Nah, sisi yang sini itu untuk yang buru-buru jalan-jalan cepet-cepet gitu. Jadi kalau kalian berdua gini, kalian ditabrak nanti, tabrak sama yang buru-buru ini. Tapi kalau yang di Osaka guys, kalau nggak salah Osaka atau Kyoto, udah agak lupa. Kayaknya sih Osaka deh kayaknya. Itu tuh ya Osaka. Kalau Osaka itu kebalikannya. Yang keburu-buru itu sisi kiri, tapi yang naik eskalator biasa itu sisi kanan. Jadi kebalikannya dari yang di Jepang yang biasanya gitu. Itu kalau nggak salah yang di Osaka ya guys ya. Oke, next selanjutnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Akhirnya bukan di Jepang, di Indonesia pun juga ya guys ya. Budayakan membuang sampah itu di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah pun itu pun juga sudah baik. Alangkah lebih baiknya lagi itu kalau sampahnya itu dipisah guys. Ada tempat sampah untuk kaleng, tempat sampah untuk botol, tempat sampah untuk sisa makanan. Lah itu kan udah terpisah-pisah kan ya. Ya buangnya itu ya sesuai lah jenis-jenisnya itu. Kalau ini kaleng ya kaleng, botol-botol, plastik-plastik, sisa makanan ya sisa makanan gitu. Kalaupun itu nggak ada, misalkan itu nyampur, kalau di Indonesia mungkin kebanyakan nyampur ya guys ya sampahnya. Ya udah usahakan buang sampah di tempat sampah gitu. Dan di Jepang itu kalau buang sampahnya itu nggak ngawur guys, alias ya kayak buang botol plastik ya botol plastik tok, botol plastik kayak botol minuman aqua kayak gitu ya botolnya sendiri. Kalian buang plastik tok biasa kan guys ya, plastiknya sendiri. Kalian buang botol kaleng sendiri. Kalian buang botol kaca harinya sendiri, plastiknya sendiri. Jadi semuanya itu dipisah guys. Jadi harinya bungkusnya sampah itu juga dipisah. Jadi nggak kok nyampur dalam satu hari itu, enggak guys. Jadi misalkan hari Senin hari sampah plastik, hari Selasa sampah yang bisa dibakar atau moeru gomi, atau hari selanjutnya itu untuk kaleng, selanjutnya untuk kaca, beling kaca kayak gitu ya. Jadi semuanya itu ada jadwalnya kalau yang Jepang guys ya. Syukur-syukur di Indonesia tuh bisa diterapkan seperti kayak gitu. Terus selanjutnya adalah jangan memakai sepatu di dalam rumah. Yes, kalau di Jepang itu guys, kalau kalian masuk ke dalam rumah itu pakainya suripa guys, suripa kayak gini. Nih. Ini tuh sandal untuk di rumah. Dan suripa ini tuh juga dilarang dipakai di luar rumah. Jangan terbalik. Sepatu ya dilepas sebelum masuk rumah, lalu pakai suripa kayak tadi.
kalau mau keluar suripannya ditaruh di dalam rumah, kita pakai sepatu atau pakai sendal yang untuk di luar. Jangan sampai terbalik. Ini pun juga ada di hotel, di onsen, di kadang-kadang restoran pun juga ada. Jadi ya jangan sampai kalian melakukan kesalahan di sini guys ya, oke? Dan yang selanjutnya adalah hindari memfoto orang lain sembarangan. Oke guys, ini bener banget. Ini bukan foto aja tapi juga video. Misalkan kalau kalian tuh mau foto bareng sama mbak-mbaknya yang cantik-cantik itu, ya kalian ngomong aja. Boleh nggak foto bareng gitu. Kalaupun oke ya oke, kalaupun enggak ya mau gimana lagi gitu. Makanya orang Jepang itu HP-nya orang Jepang, HP-nya yang Jepang gitu guys ya. Itu HP-nya itu nggak bisa di silent guys. Jadi kalau kalian foto itu pasti ada suaranya cekrek-krek, itu pasti ada. Kecuali kalau kalian bawa HP dari Indonesia guys ya. Mau rekam video pun juga ada, cekrek kayak gitu. Jadi menghindari yang namanya apa ya, pengambilan foto secara diam-diam gitu loh guys ya. Gitu. Nah guys, sekarang sudah ada di list yang terakhir, yaitu kalian harus antri dan tertib di Jepang. Yes, bener banget guys. Karena orang Jepang sendiri pun itu selalu ngantri guys, dimanapun berada. Mau di bank, di rumah sakit, di cafe, supermarket, dimanapun aja mereka tuh selalu ngantri guys. Bukan keoyo-oyoan gitu guys ya. Jadi nggak peduli sebanyak orang yang mau ngantri, yang mau apapun itu mereka selalu ngantri gitu loh guys ya. Ini tuh budaya yang harus kita contoh ya guys ya. Ini budaya yang harus aku kasih 2 jempol kayak gini, karena bener-bener top markot top ya guys ya. Tadi anak Jepang, orang Jepang itu mendidik anaknya itu dari sopan santun dulu guys ya. Sopan santun, tata tertib, kesopanan, kayak gitulah pokoknya. Kalau itu benar-benar sudah tertanam di otak anak-anak, anak mereka itu, baru mereka akan mengajarkan kayak edukasi yang lain seperti mungkin matematika, pelajaran-pelajaran di sekolah yang lainnya kayak gitu. Pokoknya yang pokoknya itu adalah budaya dan sopan santunnya itu guys ya. Kalau itu sudah tertanam, otomatis sampai tua pun mereka juga akan terbiasa dengan budaya yang kayak gitu loh gitu guys ya. Makanya aku juga mau memberikan informasi ini untuk kalian, semoga juga bisa mengedukasi untuk kalian semuanya, untuk anak-anak kalian semuanya. Oke guys. Yaudah guys, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mite kurete arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Yeay.